Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fadkuruni adzkurukum waskuru li wala takfurun. Al-Baqarah ayat 120. Pertama dan utama, marilah kepada semua yang hadir di majelis pengajian ini memanjatkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Pagi hari ini kita diringankan, sempat untuk hadir di majelis yang sangat mulia, yaitu majelis pengajian. Tidak ada majelis yang lebih mulia daripada majelis pengajian. Untuk itu sekali lagi kita cukup bersyukur kepada yang telah memberikan kesempatan pada kita, diringankan hati, pikiran, tenaga kita untuk hadir di pengajian Ahad pagi di Masjid Muhajirin ini. Semoga pagi hari ini bahasa Jawanya mentes itu berisi, ada isinya, bisa kita raih, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan bagi kita, ditunjuk oleh Allah untuk membimbing kita menuju perjalanan yang benar, jalan yang benar. Karena ada ayat mengatakan mayyuti'ir rasulah faqad atau Allah. Siapapun yang taat kepada Rasul berarti ya taat kepada Allah. Untuk bisa membuktikan kita taat kepada Allah, cukup mengikuti jejak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu yang kami hormati, kenapa di kalangan umat Islam ada kajian, selalu ngaji? Karena kita ingin agar apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan yang telah ditinggalkan oleh utusan Allah, dimulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat manusia atau makhluk yang paling dihargai oleh Allah, ditinggikan derajatnya. Tidak ada makhluk selain manusia yang lebih tinggi derajatnya. Namun manusia yang tinggi derajatnya itu masih diparingi drap, tingkatan, kategori. Ada yang paling tinggi. Napa niku Pak? Yang paling tinggi napa? Kelingan ndak? Manusia ada tingkatan-tingkatannya, tapi ada yang paling tinggi derajatnya. Siapa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Bagi Allah, orang yang paling mulia, paling tinggi yaitu orang yang paling takwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini sering disampaikan oleh para khotib. Para bapak dan ibu yang kami hormati, pagi hari ini kami ingin bicara yang mudah-mudah saja, ringan.
sering diucapkan tapi oleh nglakoni piye. Yaitu namanya bersyukur. Bersyukur, dengan bersyukur hati kita akan menjadi tentram, tenang. Dari mana kita bisa bersyukur? Mulainya dari mana? Mari kita ucai bersama-sama, kita kupas bersama-sama. Dimulai dari yang paling dekat. Yang paling dekat dengan kita apa? Bu, yang paling dekat dengan kita apa? Apa Pak? Diri kita sendiri. Ada surat Ad-Dzariyat ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afalah tubsirun. Dan terhadap dirimu, awakmu, pribadimu, apakah kamu melakukan observasi, melakukan introspeksi, melakukan retrospeksi? Sudahkah kamu melakukan introspeksi terhadap dirimu? Monggo. Ayat ini sangat mudah mengucapkan tapi orang prakteknya angel. Untuk bisa kita bersyukur yang benar harus dimulai dari mawas diri. Mawas diri itu muhasabah, bahasa menerangnya retrospeksi atau introspeksi. Apa yang harus diobservasikan, apa yang harus dilihat, apa yang disaksikan? Ini yang perlu dipahami. Pertama, bahwa kita semua itu adalah penerima pemberian dari yang maha memberi. Siapa yang memberi itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk bisa syukur yang sebenar-benarnya kita harus ingat apa yang diberikan kepada kita, apa yang kita terima. Monggo jangan rasa ke dewi-dewi sing wis ditampa ki apa wae. Ada yang menggelitik penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 87, kalau 78 berbalik, yang berbunyi, sering dibaca bapak kita Pak Sakir, yang berbunyi wambau akhrajakum mim butunikum la ta'lamuna syai'an summa jalakum musam'a wal absar wal afdah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibumu. Iki nek jenengan bantah ya iso. Aku mentune ora keweteng. Sakit toh? Ini bahasa namanya bahasa yang sangat indah. Walaupun bagaimana orang keluar itu asalnya dikandung di perut. Walaupun keluarnya tidak dari ibu-ibu yang tahu itu. Wa mau akhrajakum min butunikum la ta'lamuna syai'an, kalian tidak tahu apa-apa. Ingat, jangan lahir nggawa apa, ngerti apa. Ini namanya kita mawas diri. Setelah kalian tidak tahu apa-apa, keluar dari isane mau nangis. Nah orang nangis, saya nangis malah ibu atau wong tuane. Nah ana bocah lahir orang nangis, sing nangis apa? Ibu. Nggih mboten. Bapaknya malu sedih, walaupun nungguane sebelah ditunggane nak perlu malu ngeden, tapi ngeden itu apa ya bahasa Indonesia Pak Arba'in? Kenapa? Mengeden. Jadi ada bahasa kita yang rada angel. Bahasa Melayunya apa Pak Rijal? Ngeden itu apa? Apa? Menekan. Seperti orang yang berak sulit itu loh. Itu nak bahasa Jawanya ngeden.
bahasa Indonesianya urung ngerti. Demikian sampai toh nyawa, toh pati nek cara ketoprak toh pati, toh nyawa. Ternyata setelah dilahirkan tiba-tiba tidak bisa apa-apa, tidak bisa nangis. Maka Allah pun mencabut haknya. Walaupun Allah punya kewajiban dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu wa rizquha. Tak satu pun makhluk yang melata berjalan di muka bumi, tapi Allah mewajibkan dirinya untuk memberi rezeki. Allah mewajibkan Allah diri sendiri untuk memberi rezeki siapapun yang bergerak. Sehingga ketika anak lahir tidak bergerak, ya tidak dikasih apa-apa. Ini yang harus dimulai dari diri sendiri. Setelah lahir berkembang terus dipelihara oleh orang tuanya, maka muncullah perkembangan dari panca inderanya. Maka dikatakan ja'alakum sam'a, pendengarannya, wal basara, dan penglihatannya. Maka mula pertama bapak ibu ketika ngajak bicara dengan anak, mesti telinganya dulu yang dia. Bahkan ada anjuran, walaupun itu ada yang menyangka itu hatinya lemah, kalau lahir anak itu supaya diadzani agar yang terekam memori yang ada di telinga anak itu menjadi kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika besar telinganya menjadi sensitif. Na'ano azan mesti kepengen mendatangi, tapi aja diwalik. Nah ngono sing ora gelem teko anu biyen ora diadani. Kadang-kadang namanya kan diserekal, dibantah. Kalau ada adzan kita sensitif, kepengen mendatangi tempat adzan itu. Bahkan agama menganjurkan siapa yang mendengar adzan kok tidak mendatangi, sholatnya tidak ada nilainya apa-apa. Maka dengan ada adzan itu istilahnya menghargai sing adzan, minimal dibengak-bengok nganti suarane kurang keras, diberi pengeras suara, kok disepeleke mau sak enake dhewe. Wis alah adzan yang masjid wae kok. Awake dhewe kan agak super sibuk, agak noto panganan, agak ana wong blonjo, ada macam-macam lah alasan kesibukan. Ini rata-rata termasuk saya, jangan sampai jangan nganggap saya ngoreksi jenengan, tapi termasuk saya sendiri seperti itu. Nak ora ndonga mesti ra sida lunga ning masjid. Dungane napa, Pak? Isa eling ra? Dungane supaya nak ana adzan datang ke masjid, dungane napa? Masih ingat enggak saya pernah menyampaikan ijazah doa supaya kalau ada adzan segera bisa datang ke masjid. Masih ingat enggak, Pak? Masih ingat, Pak Arba'in masih ingat? Karena menyampaikan arang-arang doane kalau anu nggih, kula ijazahi supaya nak ana adzan ringan mendatangi ke masjid. Kersa mau? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma peksa sakit badan. Allahumma peksa. Gampang napa angel? Gampang napa angel, Bu? Gampang banget. Terima Allahumma peksa. Maksa awake dhewe ora dipaksa orang lain. Jadi setiap ada adzan dungane Allahumma peksa. Enteng, gampang, jadi ora usah repot-repot. Tur ijazahnya orang bayar. Ini yang harus dipahami. Donga simpel, gampang. Nak donga sing pendek-pendek, jangan doa yang
panjang-panjang malah lali. Ini pertama tadi sam'a. Maka ketika masih kecil, bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak mesti ditanya, sekarang pendengaran nih, apa yang dinaike? Age iso guyu-guyu. Bagus endi nalanang. Ayune endi? Ditanya karena telinga ini biar terbiasa mendengar bahwa dia itu seorang anak laki-laki yang itu perempuan. Maka ditanya, anak sapa iki? Kadang-kadang tanya anak-anak dhewe tapi oleh tanya anak sapa iki? Lali nek iku anake dhewe. Itu rata-rata saya dulu ketika punya anak kecil seperti itu. Maka mulai dari diri kita sendiri agar kita bisa bersyukur yang sebenarnya. Itu ketika kecil tidak tahu arah mana, selatan, barat, bawah, atas, atau warna pun tidak tahu, semuanya diproses oleh orang tuanya menjadi tahu tentang warna, tahu tentang baik, tahu tentang jelek. Itulah salah satu nikmat karunia Allah SWT dalam bentuk panca indera. Tidak hanya itu, kemudian otak kita, pikiran kita, hati kita bisa berfungsi wal afidada dan hati atau pikiran. La'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur. Jadi kita bisa bersyukur kalau bisa memfungsikan atau tahu fungsi daripada panca indera yang telah ada pada diri kita, bisa berfungsi, itu baru bisa bersyukur. Namun demikian, untuk bisa lebih intensif lagi dalam bersyukur, kita harus ingat bahwa apa yang ada pada kita ada yang memberi. Ada yang memberi. Tadi disebutkan oleh Bu Hajah Ning. Ning ini acara desa mesti wonge napa? Napa Bu Ning? Jadi Ning tadi dipendang Ning iki rata-rata mesti nyuwun sewu Bu Ning ini. Sebab bojo kula piyambak mbiyen nek cilikane ngoman panggilane Ning. Murwati Ningsih, Ning. Ning itu rata-rata nyuwun sewu. Sing liyane Ning aja nganti tersinggung. Arti Ningsih itu berarti wonge apa Bu? Ayu. Lho tenan ra ngandel nanti ngilo buning karo Bu artine mesti ayu. Ini rata-rata. Maka dari itu kembali pada tadi, ingat yang memberi tadi Al-Wahhab. Yang memberi siapa? Yang Maha Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ada kita, dan ketika kita diceritakan Allah sudah menyediakan fasilitas untuk hidup kita. Apa yang kita butuhkan yang tidak ada sekarang, monggo jangan ngendikan. Sing kita butuhkan tapi tidak ada di dunia ini. Bahkan sampai Allah memberi informasi semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Kurang apa nih? Kok ora bersyukur. Apa yang ada ini semua untuk manusia. Apa saja yang di muka bumi. Dalam surat Al-Baqarah katakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan semua di muka bumi ini untuk kalian, lakum untuk kalian, jelas-jelas terang-terang untuk kalian. Maka dari bersyukurlah menjadi manusia. Namun demikian saya pernah mendengar ocehan salah seorang kebetulan keturunan Cina. Itu punya cita-cita besok nak mati kepengen inkarnasi dadi anjing. Coba bayangke, cita-cita kepengen dadi
anjing, alasannya bisa menyala. Padahal ketika hidup sekarang disebut anjing mesti marah. Tapi ada yang punya cita-cita, menurut keyakinan mereka kan bahwa manusia akan reinkarnasi, berubah diri menjadi makhluk yang lain. Nah, itulah keyakinan yang keliru. Maka sekali lagi kita luruskan bahwa manusia mati itu berada di alam yang lain, disebut alam kubur atau yang terkenal dengan alam barzah. Tapi bukan di kuburan loh. Alam kubur dengan kuburan itu berbeda. Sehingga di kubur tidak ada apa-apa, maka dengan tidak perlu takut masuk kubur, masuk kuburan maksudnya. Bahkan disuruh berdoa, assalamualaikum daro qaumim mu'minina wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alu walana walakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, sebagai penghuni orang-orang yang beriman, dan insya Allah aku bakale nusul badan nusul. Jadi jangan enak-enak sekarang aku sesuai, belum tentu, karena kita tidak tahu masa kontrak kita. Nak tahu mesti orang santai-santai, orang yang umurnya 90 tahun meninggalnya Allah siswa aku 10 tahun umurnya belum tahun. Jadi dia masih santai. Begitu dekat menjelang 89 baru semangat ning masjid, terus ibadah, terus puasa ora gelem mulih. Nah ini maka rahasia Allah tentang usia kita. Maka kita bisa mempersiapkan diri mulai sekarang, sudah siap-siap kapan saja, di mana saja. Terus saya biar siap untuk dipanggil, dijemput. Tapi nak sing jual nika minuman kapan saja, di mana saja, minum Coca-Cola. Jadi kita seperti itu sikapnya, di mana saja berserahlah, terserah urusan Allah masalah kematian. Setelah tahu, sadar bahwa kita ingat pada yang memberi, apa yang ada pada kita adalah pemberian, maka harus diketahui bahwa apa yang diberikan kita itu untuk apa aku diberi, untuk apa aku diberi. Nah cara Pak Arba'in, untuk apa aku diberi istri, apa Pak Arba'in, untuk apa? Jadi kita harus tahu fungsinya, untuk apa aku diberi istri, aku diberi suami. Maka apa yang diberikan Allah itu harus dipelihara, disikapi dengan sebaik-baiknya. Diberi rezeki untuk apa? Maka Nabi mengajarkan agar apa yang ada pada kita itu punya dampak yang positif bagi orang lain, karena manusia itu makhluk sosial. Dikatakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linas. Api-api wong, setiap orang mesti ingin disebut baik, bahkan mengikuti lomba baik. Rumah tangganya rumah tangga yang baik, semuanya baik, sehingga ada itu penilaian, oh ini rumah tangga baik, alhamdulillah di tempat kita ada bapak ibu rumah tangganya yang bisa dicontoh, masuk kategori terbaik se-Indonesia. Siapa itu? Pak Sakir, Bu Sakir. Jangan nak kepengen nyontoh, datang ke rumahnya, nak datang, tapi syaratnya nak datang harus membawa oleh-oleh. Jangan malah minta apa? Dibawai oleh-oleh. Aturannya kan gitu. Jadi orang yang datang ke tempat orang lain itu baiknya membawa oleh-oleh. Wong Indonesia ngarani buah tangan. Kadang-kadang kita datang ke rumah orang malah
mengharapkan aku kurang mulai engko disangoni. Napa? Lah itu terbalik namanya. Padahal tamu itu nggawa rezeki kata Nabi. Sekali lagi, untuk bisa syukur yang sebenarnya kita harus ingat apa yang diberikan Allah kepada kita itu harus punya dampak positif terhadap kehidupan pribadi, keluarga, anak-anak, cucu, tetangga, dan masyarakat pada umumnya termasuk bangsa dan negara. Kita berfungsi punya tugas yaitu agar dunia ini menjadi baik. Islam harus menempatkan diri diumpamakan seperti lebah. Lebah itu orang sana lebah. Lebah itu tidak pernah mencok bertengger di tempat yang apa? Yang jorok. Mesti yang ditenggeri mesti bunga-bungaan. Terus jenengan kok neng desa terus mencari bunga desa. Ya toh, ya Pak ya. Mencari bunga desa. Jadi maksudnya itu yang ditempati atau ditenggeri oleh lebah itu mesti tempat yang bagus. Nah, orang Islam juga demikian, sedapat mungkin bertempatlah, datangilah tempat-tempat yang bagus. Salah satu tempat yang bagus yaitu majelis pengajian. Ora kok neng diskotik atau nak bengi melek ke jenenge apa Pak? Bersama Pak night napa? Oh night club, ya, night club. Bukan itu. Carilah tempat yang indah. Yang diminum juga minuman yang indah, jadi madu. Tidak minum yang memabukkan sehingga membuat lupa diri. Ini harus betul-betul dipahami bagi kita umat Islam. Dengan demikian kita bisa bersyukur yang sebenar-benarnya. Bisa menggunakan apa yang diberikan Allah itu bermanfaat bagi orang lain. Itulah hakikat daripada syukur. Maka kita ditantang oleh Allah dalam surat Ibrahim kalau tidak keliru berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Diteruske surat Ibrahim ayat 124. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa atakum, Allah telah memberi kepada kalian. Allah telah memberi kepada kalian min kulli ma sa'altumuh, dari semua yang kalian minta. Bapak Ibu jangan saya ngersake apa. Mintalah kepada Allah, pasti diijabahi. Ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti aku ijabahi. Ora diijabahi saiki ya dituruti besok ning akhirat. Jangan kepengen kesusu apa kepengen kanggo simpanan. Jadi bisa juga doa itu dipenuhi sekarang, tapi kalau belum nanti akan jadi simpanan kita di akhirat, pasti dipenuhi. Itu dalam surat Fussilat itu ada yang sering dibaca Pak siapa ini Pak Sunarto. Walakum fiha ma tastahi anfusukum wa fiha ma tastahi anfusukum wa mimma la walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum ma tad'un. Kamu di surga, Nyonya Sewu ini selalu mengingatkan kita tidak bisa membayangkan surga, menggambarkan surga seperti dunia. Lu tidak bisa digambarkan, kata Nabi apa? Mala ainun ro'at wala ududun sabiat wala khotoro ala qalbi. Jangan surga diumpamakan seperti diskotik, seperti
membuat rumah seperti surga, tidak ada bandingan sedikit pun sak kuku ireng rano. Tidak ada mata yang bisa nggambarke, yang dilihat itu tidak bisa membandingkan surga. Telinga mendengar suara musik tidak ada apa-apanya. Maksudnya yang dengan dengar seneng kayak musik. Wala khotoro, dan tidak bisa kamu kerentek hati surga tidak bisa seperti itu, jauh sekali. Maka baca surat Muhammad itu ada ayat yang menerangkan bahwa di sana ada sungai, sungainya itu airnya itu dari arak, dengan bayangke kayak apa di sungai arak, dengan terus mandi langsung minum, ora bakal mabuk. Ada lagi sungai dari air yang sangat jernih, tidak akan mengalami kotor, sampai menyelam di dalam yang paling dalam bisa kelihatan. Ghairu asin, bukan ora asin, tapi bahasa Arabnya tidak pernah keruh. Air yang paling jernih. Yang ketiga ada terdiri sungai dari susu. Bapak-bapak mesti bayangkan kayak opo. Sungai dari susu. Tapi air loh Pak, jangan bayangkan. Jadi yang itu air susu. Jangan sampai bayangkan saya ora-ora. Nak salah paham kok. Kalau saya diprotes gitu. Jadi sungai dari air susu. Kayak opo rasanya Pak Isan. Itu bisa kita bayangkan. Yang satu lagi, ini paling tidak disukai ibu-ibu. Sungai yang airnya itu madu. Rata-rata ibu mesti tidak suka. Ya enggak Bu? Walaupun disediakan Allah di surga ada sungai yang airnya madu. Nak bapak-bapak mesti rinde asuti ngantuk diberi bantal. Wis ngantuk kei bantal, wis kepengen dipeki madu kaya apa. Nggih Pak nggih. Nggih. Nah, berarti itu madu-maduan Pak, jangan dipahami madu seperti madu di dunia. Madunya madu berupa cairan dari tawon, bukan madu yang kalau kamu pengen madu jangan dengan saya. Ibu-ibu jawab ngono. Kalau kamu pengen madu jangan dengan saya, cari madu dari lebah saja. Itulah yang harus dipahami. Tidak boleh membayangkan, hanya kita membayangkan kenikmatannya luar biasa, tapi tidak bisa digambarkan surga itu seperti ini, tidak boleh. Ini jangan sampai nak wong Jawa ngarani lancang. Gusti Allah tadi tidak seperti hanya mengatakan apa saja yang kamu inginkan di surga ada. Itu dalam surat Waqiah ada bagian itu lama qatu'ati wala furusi marfu'ah pihak dan seterusnya, itu sampai seperti itu. Maka agar jenengan bisa membayangkan surga, baca surat Waqiah. Kalau gelem maca surat Waqiah, Nabi memberikan harapan wong sing gelem maca Waqiah setiap malam tidak akan mengalami kekurangan. Tidak akan mengalami kekurangan karena di sana ada petani, apa ratum matakhrusun anu tazraun amnam jariun dan seterusnya. Semua tidak akan mengalami kekurangan kalau jangan gelem maca Waqiah. Ini pernah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu akan diberi ketika sakit-sakitan ditawari oleh khalifah, gimana? Anakmu tak wenehi pensiunan. Nah cara apa itu piye? Alhamdulillah. Tapi dia punya harga diri, tidak mau terus alhamdulillah. Beda apa itu? Jadi musim pemilu ono duit 20.000 langsung alhamdulillah coblos. Lah setelah jadi wakil rakyat tidak merasa jadi wakil rakyat karena dulu membeli suara
sehingga ora tau mikir ke rakyat. Ini gara-gara salah ya wae dhewe. Nggih ta? Ibu-ibu ning pasar, wis nyoblos, Lho. Aku ora ono sing ngaweh duit ya ora usah nyoblos. Nah, ketika duit dicoblos sing ngaweh duit. Akibatnya setelah jadi anggota DPR tidak merasa mewakili. Sebabnya nalika dadi denene apa? Bayar, membeli, bukan wakil rakyat. Nah, itulah akibat dari semuanya itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Maka kita tidak perlu fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu mencela aku kepada anggota DPR, tapi celalah dirimu sendiri. Aja maido aku, maido awakmu dhewe. Wong aku iku dadi DPR, anggota DPR iku ora sebab kok pilih, tapi aku tuku suaramu. Monggo besok pemilu apa isih ngono neh apa ora? Kita buktikan saja. Ini namanya kita tidak bersyukur duwe negara bebas merdeka yang disuruh menentukan nasibnya sendiri malah njaluk bayaran. Lah akibatnya nggih ngaten iki. Jenengan saking ngrasake piyambak gara-gara ana pemilu maksudnya memberi kekuasaan kepada rakyat untuk milih wakil-wakil sing kena dipercaya agar bisa membawa aspirasi rakyat. Tapi karena ketika dadi itu bukan karena dipilih, tapi karena membeli suara, maka akibatnya nggih ngeten niki. Jadi maka dalam Al-Qur'an dikatakan ojo maidu aku, itu kata iblis, maidu awakmu dhewe, tapi aja terus diteruske nek ono anggota DPR iblis, bukan gitu. Jadi iki contoh. Jadi di akhirat nanti orang tuh menyesal semua, sampai setan yang menyesatkan kita tuh ojo maidu aku, maidu awakmu dhewe. Biyen ketika di dunia diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan untuk memilih jalan yang lurus, nganti dituntuni Nabi, nak sholat ojo nganti lali maca ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa toh? Ono sing gambarke apa? Jembatan dari rambut dibelah 7 jumbo kaya apa? Iso ora kira-kira. Ngisor yang neraka. Jangan lewat mesti raisa langsung kecemplung neraka. Mamingkum illa waridua, tidak ada seorang pun mesti melewati. Maka jenengan punya kendaraan, termasuk amal kita itu jadi kendaraan. Nak kendaraannya apa? Lewat neraka seperti kilat, wush, tidak apa-apa, tidak kena neraka. Tapi yang ada randu kendaraan kok nguat tenan, jalan di atas jembatan itu pasti akan jatuh. Itu gambarannya seperti itu. Tentu sekali lagi dengan amal baik kita berarti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi untuk bisa bersyukur dengan sebenarnya, satu, kita harus tahu pemberian itu. Kita harus sadar bahwa kita diberi segala-galanya. Apa wae diwenekke menungso. Apa wae diciptakan Allah untuk manusia. Malaikat diciptakan Allah untuk inna ladaihi raqibun atid, disuruh ngawal. Di kita itu dikawal, Bu. Aja nganti lali, dikawal karo sapa? Raqib dan atid, setiap hari selalu dikawal. Tumindak Allah ya dicatat, apa ya dicatat. Tidak ada dicatat, dibuat video. Tahu video? Jadi rekaman. Terus saya kan HP bisa merekam terus. Jadi jaringan di mana saja akan direkam. Ngaji ini jaringan ngaji, ketoke ngaji, jebule kok turu, ada rekamannya besok. Lho tenan, ketoke ngaji jebul omong dhewe, itu besok akan ada rekamannya. Jadi orang nyontoke saiki gampang banget.
Ingat pemberian, kita harus sadar kita ini diberi usia, diberi apa, maka diberi akal, akal ini harus diisi dengan ilmu. Dengan ilmu manusia dalam surat Mujadilah ayat 11 dikatakan yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Untuk bisa itu kita tidak boleh berbuat ibadah suka-suka. Suka-suka itu apa? Apa Pak suka-suka? Kenapa Bu suka-suka? Sakarepe dhewe. Kudu ana tuntunane. Alah ngene ora apa-apa. Wis iku apik. Di semua itu ada nak cara pegawai napa Pak Edi? SOP. SOP napa nggih Pak? Standar operasional prosedur. Ada standar. Jadi ibadah itu ada standarnya, orang kok walang iki apik. Apa mesti Gusti Allah nampa? Bukan gitu. Kita sudah diberi cara kain itu kain sing ana polane. Pola ngertos. Kain baju itu biasanya ada polanya. Penjahit itu tinggal motong mengikuti pola itu. Begitu juga ibadah itu ada polanya, sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora sak karepe dhewe. Ah iku apik mesti ditampa. Bukan gitu apa? Perlunya Nabi diutus agar memberi tuntunan bimbingan kepada umat manusia untuk menuju pantai idaman, menuju kehidupan yang kekal abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Jadi jangan kepengen kekal di dunia. Kekal di dunia ngerepotkan anak putu. Kekal di khairu wa abqa, lebih bagus dan lebih kekal. Monggo mulai sekarang mempersiapkan diri, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dunia itu tempat untuk mencari bekal. Bekal menuju ke kehidupan yang kekal dan abadi. Di mana itu? Di akhirat. Pasti tidak ada satupun orang yang ingin hidup selama-lamanya, walaupun dia itu tidak beragama. Nah, apa yang kita terima itu ada yang bentuknya konkret, yang jenengan saksikan, seperti buah-buahan, beras, atau apa yang kita saksikan, untuk semua pakaian, itu semua konkret, nikmat, termasuk kondisi badan kita, wajah kita, namanya pemberian yang konkret. Yang wanita cantik, yang laki-laki ganteng bagus. Tapi ada yang abstrak. Napa niku abstrak? Abstrak itu napa nggih? Ndak kelihatan. Termasuk kesehatan, nyawa. Jenengan rumoso duwe nyawa ora? Rumoso duwe roh ndak? Merasa ndak? Pernahkah tahu kita roh kita itu di mana? Ini juga kenikmatan yang abstrak, perlu dipahami. Kalau orang tidak sadar bahwa kita punya roh, roh kita biarkan sakarepe dhewe. Tidak ada pikiran bahwa besok bakal akan menghadap kepada yang menciptakan kita, menghidupkan kita di dunia ini. Maka silakan hidup ini ada yang hatinya tapi sok nyolu. Mbah nyolu ora. Bahasa Nabi nate ngelek kene. Isma sita. Uripo sak karepmu dhewe. Tapi ingat, fa innaka mayitun. Tapi ingat, kowe bakale napa? Mati. Urip sak karepmu wis sak nungsang jembale, kaki dibuat, kepala dibuat, silahkan. Tapi ingat, kamu bakale
mati. Nah wis mati ora ubah, nak ubah medeni bocah. Nah, maka begitu mati nyawanya melayang sudah tidak bergerak apa-apa. Maka kita tidak perlu takut kepada orang mati. Sejahat orang mati tidak pernah melukai orang, tapi nak orang hidup jahat mesti membuat Pak Mesik bisa pensiun. Diangkatlah polisi yang mengamankan sebabnya ada penjahat. Penjahat itu lebih mahal daripada orang yang baik. Negara ngongkosi semua untuk menjaga supaya di dunia tidak ada penjahat. Maka mengangkat semua aparat negara itu untuk menjaga agar dunia ini tidak ada kejahatan. Polisi diangkat, berapa polisi se-Indonesia memakan anggaran berapa untuk menjaga tidak ada penjahat. Isih kurang yakin jahatenan apa ora, digolekke wong sing ahli nyelidiki perkara, menimbang perkara namanya jaksa. Berapa jaksa digaji diangkat itu untuk ngongkosi wong jahat apa ngapik? Ya Pak, jaksa itu diangkat untuk ngurusi wong jahat apa wong apik? Wong jahat yang diurusi mesti wong jahat. Isih tekan iku urung diputuske, golek sing mutuske nyama hakim. Hakim bajinya besar Pak. Itu pun digaji untuk ngurusi menimbang perkarane orang jahat. Terus apa meneh? Wis diputuske masuk penjara, diangkat lagi pegawai sing jaga ngurusi wong sing ning penjara jenenge narapidana. Iku digaji napa mboten? Ongkos mana berarti ongkosnya kan banyak itu. Betul nak wong apik. Gaweane saben dina membuat suasana yang nyaman, damai, enggak bisa senenge wong. Nah, itulah untuk itu sekali lagi pesan Nabi tadi ismasita fa innaka mayyitun. Uripo sak karepmu, arep nungsang karo napa Pak Arbain? Nungsang napa? Ora iso basa Jawa. Nungsang karo jembale, nungsang jembale. Tapi ingat kamu bakal mati. Maka pesan Allah watazawwatu, do golek sangu. Ada kata-kata mumpung. Nak wong daerah kula bahasane gampang. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar suraa. Nah, wis do surat-surat nggih rampung. Nah, mekaten kang saged kula aturaken karena waktu aja 7.13 ibu-ibu ingkang badhe tindak pasar mangke mesti penggalihe wis goyah. Kok ngomong terus ngaji kok ngomong terus. Dadang kita ngaji kok ngomong terus mbok meneng rampung. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini punya nilai, sebenarnya bisa kita ambil dalam kita mengharungi kehidupan ini agar senantiasa kita bisa bersyukur. Nak bersyukur dampaknya pasti. Salawat Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidanakum. Kalau kalian bersyukur pasti itu janji Allah tak tambahi. Tapi lawan syukur itu namanya kufur, nolak nikmat, tidak mengakui diberi nikmat Allah. Wala in kafartum inna adzabil. Kalau kalian nolak, tidak mengakui nikmat karunia yang diberikan Allah, maka ingat siksaku amat sangat pedih. Nikmat yang luar biasa yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku cukupkan nikmatku yaitu berupa Islam. Dene ana wong sing ora gelem diajak menjalankan Islam itu sudah siap. Apapun risikonya nanti di akhirat aku sudah siap.
itulah kondisi real yang ada di dunia. Maka banyak-banyaklah belajar dari kehidupan bersama-sama, baik bermasyarakat maupun berbangsa bernegara. Jadi manusia itu coraknya macam-macam. Ya ana sing modele kaya Mas Rukin kuwi, ana sing modele kaya Pak Edi, ada model Pak Ihsan, Pak Ihsan atau Pak Heri, ya tapi kita perlu memetik pelajaran dari siapapun. Yang positif kita ambil, yang negatif kita jauhi. Seperti pesan khotib ketika khutbah. Khutbah kula niku nak sing sae dibeta wangsul, sing elek ditinggal. Mangate nggawa sandal elek, mulai nganggo sandal apik. Lah itu jenenge salah tompo. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wa anta'fu aqrabil taqwa. Memberi maaf itu adalah tanda bukti ketakwaan kita. Maka kami mohon maaf yang seluruhnya. Kita akhiri, kita kembalikan pada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.